warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM C20123074. Di sini saya berperan sebagai pimpinan di suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Noviendina dengan NIM C201-3071, berperan sebagai sekretaris atau notulen. Baik, perkenalkan, nama saya Saskia Divananda dengan NIM C201-23080. Saya di sini berperan sebagai manajer keuangan. Perkenalkan, nama saya Nurul Febianti dengan NIM C201-23084. Di video ini saya berperan sebagai manajer pemasaran. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Suryadi Samudra, SEMM. Di video ini kami akan mempraktekkan rapat formal di sebuah perusahaan maupun organisasi yang membahas tentang problem solving di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita dapat berkumpul pada rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Irawati selaku pimpinan, yang saya hormati Ibu Saskia Divananda selaku manajer keuangan, yang saya hormati Ibu Nurul Febianti selaku manajer pemasaran. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Irawati selaku pimpinan, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Irawati, kami persilakan untuk memberi pengarahan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Pagi. Jadi melihat dari beberapa waktu ke belakang, kita melihat kalau omset perusahaan kita itu menurun di 1 tahun terakhir. Nah, maka dari itulah yang akan kita bahas pada rapat kali ini. Kita harus cari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan omset kita menurun, dan juga strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan omset kita kembali ke tahap normal. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan dari setiap divisi. Divisi pertama kepada divisi pemasaran, saya persilakan kepada Ibu Nurul Febianti. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Nah, tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk kita kian hari semakin menurun. Oh iya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah sudah cari tahu tentang penyebabnya? Nah, setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing yang sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk yang kita buat. Meskipun dari kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul Febianti. Masalahnya kita tampung dulu. Saya ingin mendengarkan laporan dari Divisi Keuangan kepada Ibu Saskia Divananda selaku manajer. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Febianti, bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Baik, terima kasih Ibu Saskia atas penjelasannya. Dan karena kita sudah sama-sama mengetahui keluhan dari masing-masing divisi, sekarang saya ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang memiliki saran ataupun suatu hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa mengembalikan kembali omset di perusahaan kita dan bisa mengatasi masalah-masalah di setiap divisi yang ada? Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Dina. Jadi terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung tetap. Ide yang bagus Ibu Dina, tapi kalau menurut Anda cara apa yang efektif untuk kita gunakan untuk meningkatkan penjualan produk kita ini?
Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus memulai produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Baik, maaf inilah Ibu. Saya sangat sependapat dengan Ibu Noviadina. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan lebih menghemat waktu. Baik, kita sudah memiliki saran dan bagaimana ini, apakah setuju? Baik Ibu, saya rasa kita semua setuju. Oke. Sebelumnya itu Bu, apakah saya bisa menambahkan saran? Oh ya, boleh, silakan. Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentunya saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing kita. Mohon maaf Ibu, saya izin memberikan pendapat. Ayo silakan Ibu Saskia. Saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Nurpediati karena seperti yang sudah disampaikan minggu lalu bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin saran dari Ibu Saskia lebih tepat. Tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, saya rasa kita bisa menggunakan saran dari Ibu Saskia. Untuk sementara waktu kita bisa mengurangi proses produksi atau kita berhentikan sementara untuk beberapa produk yang sudah ada. Jadi kita bakalan fokus sama produk-produk yang sudah kita produksi sebelumnya dan penjualannya itu kita tingkatkan dengan memberikan diskon 10-25%. Jadi itu bisa kita ambil sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan kita untuk menghasilkan omset yang lebih. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Feby, apakah sudah cukup dengan saran yang diberikan atau Ibu Feby masih ada tanggapan yang lain? Baik, terima kasih atas saran-saran sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan itu sangat membantu. Kami dari Divisi Pemasaran akan segera membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan yaitu kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Nah, dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas perusahaan yang kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, sarannya disetujui dan saya harap untuk segera bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mempercepat tercapainya tujuan kita. Dan untuk terkait masalah dana, nanti Ibu Feby dan juga Ibu Saskia mungkin bisa berdiskusi setelah rapat ini. Baik, terima kasih atas saran dan juga pendapat-pendapat yang sudah diberikan. Saya cukupkan rapat kali ini dan kita tentunya sama-sama berharap semoga strategi yang sudah kita bicarakan ini bisa menjadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan untuk pemegang rapat selanjutnya saya persilahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat berlangsung dengan lancar. Sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya,
Yang pertama, melakukan produksi melalui media sosial. Yang kedua, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang ketiga, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang keempat, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Yang kelima, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Sekian rapat pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.